Aku dan suamiku Danu mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan untuk sidang cerai kami. Kami kembali ke 7 tahun yang lalu. Hanya dengan sekali melihat, kami sudah tahu kalau kami sama-sama terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Danu sudah menikah selama 7 tahun. Dari pasangan menjadi musuh. Dia tidak ingin punya anak denganku. Dia juga membenci wajahku yang semakin kusam karena tidak punya waktu untuk merawat diri, hanya mengurus pekerjaan rumah. Aku tidak pernah tahu alasan sebenarnya. Sampai suatu hari, semuanya terbukti. Dia begitu, karena dia tidak pernah melupakan Wulan. Danu, Aku ingin kamu tahu, hidupku jauh lebih bahagia sama Wulan dibanding sama kamu. Oke, aku janji. Setelah kita pisah, kita gak akan pernah ketemu lagi. Selamat datang Tuan Irfan. Sayang, walaupun kamu itu dokter spesialis terkenal, tapi 5 operasi berturut-turut itu juga gak bagus loh buat badan kamu. Kenapa kamu gak istirahat di rumah aja sih? Sayang, aku cuma mampir bentar. Lagian, setelah aku 7 tahun lulus, ini acara reuni pertama yang diadain sama teman-teman sekolah aku. Jadi aku gak mungkin dong kalau gak hadir. Evan sayang, Evan sama papa dulu ya. Jangan bandel, oke? Evan gak bandel kok, Mami. Tapi makanan di restoran bawah itu kan makanan biasa. Emangnya Mami bisa makan itu? Biasanya kan kita makan dari masakan Chef Haris. Kamu tuh perhatian banget ya. Yaudah, bye. Dadah. Dan bukannya nyewa ballroom di Hotel Yusrin itu mahal banget ya? Secara ini tuh hotel bintang 5 dan kelasnya internasional. Kamu yakin kita gak perlu ikut patungan? Kalian gak perlu khawatir. Masalah biaya, biar aku yang tanggung. kalian emang gak tahu? Guys, Danu itu trader ternama di kota RB. Banyak artis dan pengusaha mau ketemu dan konsultasi sama dia. Tepuk tangan dong. Kenangan hidup aku di masa lalu yang membuat aku menjadi kaya dan terkenal seperti sekarang. Naya, aku mau kamu lihat betapa suksesnya aku sekarang. Apa di antara kalian, setelah kita lulus, pernah bertemu Naya? Oh, terakhir kali gue ketemu sih di stasiun MRT. Tapi nih ya penampilannya lusuh banget. Kamu tuh gak bisa make up ya? Kenapa setiap hari aku lihat kamu kayak pembantu? Aku bingung. Kenapa aku bisa suka sama kamu? Kalau aku nggak nikah sama kamu, aku mungkin bisa berotak di salon tiap hari. Kamu... Aku yakin Naya pasti bakal datang. Wulan, kamu memang beruntung banget.
Kita semua di sini senang loh. Akhirnya kamu yang jadi istrinya Danu. Iya nggak guys? Aku Dia datang ke acara reunian menggunakan pakaian seperti itu. Bisa-bisanya dulu Danu suka sama dia. Untung udah jadi masa lalu. Naya, setelah beberapa tahun, kamu masih nggak ngeraup penampilan kamu. Sayang, kita kan udah lama gak ketemu Naya. Jadi jangan kasar-kasar ya. Walaupun penampilan dia hari ini emang kurang cocok ada di pesta reuni ini. Harusnya kamu lebih memperhatikan penampilan kamu. Ya, walaupun ujung-ujungnya gak akan ada yang mau nikah sama kamu. Atau kamu mau aku kasih kosmetik dari brand yang endorse aku? Soalnya semuanya gak kepake. Gak usah, aku gak perlu itu kok. Aduh, karena banyak operasi aku sampai gak sempet makan. Naya, sekarang kamu kerja di mana? Apa urusannya sama kamu? Naya, aku sekarang sedang menjalankan usaha bisnis perhotelan dengan omset 150 miliar per tahun. Aku pikir kehidupan kamu sekarang jauh lebih sukses dan lebih baik dari aku. Tapi malah sebaliknya, Nay. Kamu itu nggak bisa apa-apa, Nay, tanpa aku. Sebagai orang yang pernah menjadi suami kamu, aku masih tetap punya tanggung jawab agar kehidupan kamu jauh lebih baik. Mulai sekarang, rawat penampilan kamu. Dan belilah baju yang pantas. Aku gak butuh rasa tanggung jawab kamu, Danu. Aku paham, Nay. Kehidupan kamu jauh lebih sulit setelah pisah dari aku. Sangat susah kan? Cari orang yang mau nerima kamu apa adanya. Ternyata aku gak pernah berubah di mata kamu. Kamu selalu memandang rendah semua perjuanganku. Di kehidupanku yang sebelumnya, Danu dan aku menjalin hubungan dari kami masih berpakaian seragam sekolah sampai kami berpakaian pengantin. Setelah kami menikah, aku memutuskan untuk berhenti dari studi kedokteranku, ikut berbisnis dengannya, dan melayaninya di rumah. Tapi aku juga harus melakukan 3 pekerjaan setiap hari. Sampai aku merasa waktuku sebagai orang dewasa terbuang dengan sia-sia. Keinginan terbesarku yaitu memiliki anak dengan Danu. Tapi dia selalu menolakku. Aku selalu berpikir, mungkin dia lelah dengan pekerjaannya. Kenapa hidupku menjadi seperti ini? Wulan sudah menikah. Dia masih muda dan cantik. Kalau saja dulu dia nggak ninggalin aku, dia pasti sudah jadi istriku. Istri seperti dia pasti membawa keberuntungan. Bisnisku pasti sukses. Aku sudah pasti jadi pengusaha terkenal. Kenapa kamu ngomongin kayak gitu? Harusnya aku gak nikah sama kamu. Rasa hormatku sama dia udah habis. Demikian juga dengan rasa cintaku.
Dan saat itu, Kamu gila ya? Kamu yang gila, Danu. Aku rela ngorbanin karir aku demi kamu. Tapi bisa-bisanya kamu bilang kalau kamu nyesal nikahin aku. Kamu punya hati gak sih? Danu, sakit. Lepasin. Sakit. Kamu bilang aku gak punya hati. Buka mata kamu! Lihat penampilan kamu baik-baik, Nay. Kamu itu ya, gak lebih dari nenek-nenek 40-50 tahun. Sekarang aku menyesal menikah dengan kamu. Sekarang kamu tahu kan, kenapa aku gak mau punya anak dari kamu? Karena ngeliat kamu aja, aku udah gak nafsu, Nay! Kalau saja Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidup lagi, aku gak akan pernah pilih kamu! Oke. Kalau gitu kita cerai. Naya, ayolah. Kamu gak usah munafik. Kamu juga butuh uang ini kan? Kamu juga datang ke acara ini karena butuh relasi. Biar bagaimanapun, aku masih punya rasa kasihan sama kamu. Danu, kayaknya kamu salah paham ya sama aku. Aku gak butuh uang 2 miliar itu dari kamu. Jangan kamu pikir aku gak bisa apa-apa tanpa kamu. Halo? Baik. Saya kesana sekarang. Naya, kamu jangan kemana-mana. Tuan Irfan dan Mas Evan, ini adalah kue spesial yang terbuat dari keju Pyul. Dan ini adalah kesukaan dari Mas Evan. Dan ini dibuat khusus oleh kepala chef di Yusri Hotel. Selamat menikmati. Asik, tapi Pi, Mami kan juga suka cheesecake. Jadi boleh nggak kuenya diantarin buat Mami aja? Iya, boleh. Tolong bawakan kuenya ke barum saja ya. Ke acara reuni sekolah istri saya. Baik, Tuan. Sayang, aku keluar dulu ya. Mau ketemu Pak Bowo. Aku mau bahas soal Pak Irfan. Semoga aja Pak Bowo bisa bikin kita kerjasama dengan Yusri Group. Lo emang beruntung banget sih punya suami kayak Danu. Bisa bekerja sama dengan Pak Irfan. Kalau kalian bisa jadi orang terkaya di kota ini, kita pasti bakal bangga banget sih. Karena pernah satu sekolah sama kalian. Ya nggak? Tapi Lan, kamu harus hati-hati sama Naya. Karena dia mau mengincar Danu lagi. Iya Lan, Danu sekarang kan udah kaya, makanya Alat aja sampai nempel sama dia. Naya. Iya, ada urusan apa ya? Kalau saja dulu dia nggak ninggalin aku, dia pasti sudah jadi istriku. Sekarang kamu kerja di mana? Rumah sakit. Oh, sekarang kamu jadi suster. Berarti gaji kamu kecil dong. Apa hubungannya sama kamu? Menarik. Kamu udah tahu kalau Wulan dan Danu udah nikah. Tapi kamu masih bisa ketawa-ketawa sama suaminya. Gak tahu malu. Mata kamu yang mana sih? Yang ngeliat aku ketawa-ketawa sama Danu. Danu sendiri yang datang ke aku dan mau ngasih uangnya gak seberapa itu. Bukan emang itu ya tujuan kamu datang ke sini? Kartu ini limitnya 1,5 miliar. Ambil ini.
Dan aku harap setelah acara ini, kamu jangan pernah menghubungi Danu lagi. Kalian berdua ini kenapa ya? Selalu menggunakan uang sebagai alat utama untuk negosiasi. Dulu kamu pernah punya hubungan dengan Danu, dan sekarang kamu ada di sini. Sebagai istrinya, aku harus memastikan dia menggunakan uangnya dengan baik. Lebih baik kamu sekarang kerja yang benar, yang halal, biar gak jadi pelakor. Di mata aku, Danu itu cuma sampah kotor di pinggir jalan. Jangankan mau mengambilnya, ngelihatnya aja udah buat aku jijik. Ingat ya, aku udah nikah dan aku punya anak. Suamiku itu 1000 kali lebih baik daripada Danu. Jadi aku gak akan menurunkan harga diriku buat jadi pelakor di rumah tangga kamu. Suami kamu lebih baik dari Danu? Kasih tahu aku siapa dia. Irfan Yusri. Irfan Yusri, founder Yusri Group, orang terkaya di kota ini. Apa kamu udah gila? Daripada dia jadi suamimu, lebih baik dia itu jadi bosmu. Jangan mentang-mentang istrinya Pak Irfan gak pernah muncul di media. Kamu ngaku-ngaku jadi istrinya. Dasar tolol. Kalau kamu istri orang terkaya di sini, aku juga bisa loh ngaku-ngaku ke mereka kalau aku juga istri orang terkaya di sini. Tadi dia bilang apa? Dia bilang kalau dia istrinya Irfan Yusri. Masa iya istri dari seorang Irfan Yusri pakai baju gak branded kayak gini? Nah, kalau memang kamu istrinya, kamu gak mungkin berpenampilan kayak pembantu gini. Bahkan pembantunya lebih cantik daripada dia. Aku dengar hari ini Irfan Yusri berkunjung ke sini dan lagi lunch di VIP room. Cara kamu bohong itu bodoh, Nay. Kalau kamu emang istrinya, tolong dong bawa kita ke sana. Kita pengen ketemu sama orang terkaya di sini. Permisi Bu, ini ada kiriman kue dari Tuan Irfan Yusri. Pak Bowo, Pak Danu, kapan saya bisa bertemu dengan Pak Irfan? maaf, tapi sekarang Pak Irfan sedang makan siang bersama anaknya sambil menunggu acara istrinya selesai. Jika Pak Irfan sudah turun, saya akan segera kabari Pak Danu. Nanti kita buat seolah-olah itu pertemuan yang tidak disengaja. Terima kasih Pak. Nanti saya akan traktir Bapak makan siang. Atau saya boleh bertemu dengan istrinya beliau dulu? Sebaiknya jangan Pak. Pak Irfan takut salah paham. Ya, kita tahu Pak Irfan itu sangat sayang pada keluarganya. Terakhir ada yang membuli anaknya beliau, keluarga anak itu tidak ada lagi kabarnya sampai sekarang. Begini saja Pak Danu, saya akan segera mencari informasi tentang istrinya Pak Irfan. Begitu saya dapat fotonya, akan segera saya kirimkan ke Pak Danu. Baiklah kalau begitu Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Danu. Seragam itu? Bukannya itu seragam pelayan khusus lantai VIP di atas? Yang bisa masuk ke lantai VIP atas kan cuma orang-orang penting dan terkenal. Ini pasti Evan yang kirim. Evan emang paling tahu kesukaan maminya. Silakan tanda tangan, tanda terimanya Bu. Kamu nggak pantas nerima ini. Wulan yang lebih pantas. Wah. Kayaknya Danu udah berhasil bikin kerjasama dengan Yusri Group. Makanya Irfan Yusri sampai kirim kue mahal ini untuk Wulan. Ya, udah pasti sih. Udah Lan, langsung tanda tangan aja. Apa kamu yakin mau tanda tangan? Kue ini adalah hadiah dari Pak Irfan Yusri buat aku. Kalau sampai suamiku lihat ada nama orang lain di tanda berkas itu, suamiku pasti gak akan ngelepasin kamu. Karena dia tahu semua tentang aku. Bahkan tanda tanganku.
Jadi kamu jangan coba-coba menambah masalah yang akan menjadi kehancuran kamu dan Danu. Aku rasa kamu harus ke psikiater deh. Halu kamu parah banget. Kamu pikir aku percaya dengan semua omongan kamu? Karena aku yakin kalau kue ini adalah punya aku. Apa kamu yakin mau mempermalukan diri kamu sendiri? Sudah siap dengan konsekuensinya? Ya. Aku ingin tahu konsekuensi apa yang akan aku hadapi nanti. Teman-teman, kue ini sangat besar. Gak mungkin aku bisa habisin sendiri. Jadi, mari kita bagi-bagi. Kue dari chef profesional pasti luar biasa. Sini, gue bantu bagiin ya. Kue ini terbuat dari keju mewah dari Serbia. Keju termahal di dunia. Kamu pasti belum pernah coba kan? Karena aku baik, ini aku kasih kamu. Aduh. Walaupun gak pakai makeup, seenggaknya wajah kamu jadi lebih putih. Kasian banget sih. Aduh, maaf ya. Apa-apaan kamu? Sayang, kamu gak apa-apa kan? Sayang, sakit. Danu, untung kamu datang tepat waktu. Naya ini tuh udah terlalu berlebihan. Wulan kan cuma bercanda. Iya, kita semua di sini teman satu sekolah. Wulan cuma ngerasa kasihan aja ngeliat Naya. Tadi dia mau kasih uang 1,5 miliarnya untuk Naya. Tapi malah ditolak mentah-mentah dan menampar Wulan. Kayaknya aku salah datang ke sini hari ini. Aku kira setelah bertahun-tahun kita nggak pernah ketemu. Di sini kita bisa saling tegur sapa, ngobrol satu sama lain. Tapi aku salah. Kalian lebih suka menindas orang-orang yang lemah menurut kalian. Cuman karena aku menggunakan pakaian yang sederhana. Pakaian yang menurut kalian gak pantas. Lalu kalian menganggap aku lebih rendah daripada kalian. Aku cuma buang-buang waktu ngobrol sama orang-orang munafik kayak kalian semua. Mau kemana kamu? Lepas! Ngapain kamu nahan aku? Jangan pikir, setelah kamu nampar Wulan, kamu bisa kabur gitu aja. Minta maaf sama Wulan. Aku minta maaf sama dia. Aku gak salah, harusnya dia minta maaf sama aku. Jelas-jelas kamu yang gatel ke Danu di depan Wulan. Masih baik Wulan ngasih kamu uang sebanyak itu. Iya, dia juga bilang kalau munafik gak lebih dari sampah jalanan. Kamu kenapa gak nyari kerjaan sih? Kalau kamu gak juga dapat kerjaan, apa kamu mau aku nafkahin seumur hidup? Aku mau jadi pebisnis, bukan jadi pegawai orang. Sadar kamu, Danu! Kamu bisa gak sih jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab? Kamu itu udah 30 tahun, tapi kamu kayak sampai gak berguna. Kamu tiap hari kayak gini bikin aku muak. Pi, kok Mami lama banget sih? Iya, ini udah terlalu lama loh. Evan jemput Mami ya. Tolong antar Evan ya. Baik, Tuan. Kamu gila ya? Sekarang,
aku makin jijik sama kamu. Dan hal yang buat aku benci sama kamu adalah aku gagal nurusin bisnisku dan nikah sama kamu. Dan kamu bilang aku gila. Hah? Apa yang mereka bicarakan? Kamu lihat betapa suksesnya aku sekarang. Dulu kamu ngeremehin aku karena aku nggak punya penghasilan. Dan sekarang aku akan buktiin sama kamu ya. Naya, betapa suksesnya aku sekarang. Dia sombong dan mati seperti kamu. Harus tahu betapa suksesnya aku sekarang, Naya. Dan dulu kamu yang lepasin aku. Sekarang kamu ngomong kosong kayak gini. Lihat. Kamu benci sama aku karena aku nggak bisa kasih uang ini kan? Kamu uang ini. Hah? Uang ini yang selalu kamu minta di kehidupan lama kita. Hah? Ini kan yang kau mau? Ambil. Ambil! Ambil! Setelah aku terlahir kembali, aku punya mimpi buruk yang tak terhitung tentang Danu dan tentang pernikahanku dengannya. Mimpi terbesarku adalah punya anak dengan Danu. Tapi sepertinya kami memang tidak ditakdirkan untuk itu. Dia laki-laki yang membuat aku kehilangan anakku, pekerjaanku, dan membenci aku tanpa alasan. Terima kasih, karena Tuhan udah kasih aku kesempatan kedua untuk menyelamatkan diriku sendiri. Danu, kamu udah punya semuanya sekarang. Karir yang sukses, perempuan yang kamu cintai. Aku udah gak ada urusan apa-apa sama kamu. Danu, aku nggak ngerti apa yang kalian omongin. Tapi, karena dia menghina kamu, biar aku yang bantu kasih dia pelajaran. Oke. Danu, Mereka pasti mau mengambil hati Danu agar mendapatkan posisi kerja yang bagus. Aku harus telepon Irfan. Ayo cepat, aku mau ketemu Mami. Kamu suka uang? Oke, sekarang ayo kita minum-minum. 1 tegukan 100.000 ya. Ini, minum. Dengan dia mabuk, dia akan mengaku siapa dia sebenarnya. kamu istri Irfan Yusri kan? Mau dong bersulang sama istri orang paling kaya di sini? Apa? Kamu bilang kamu istrinya Irfan Yusri? Apa kamu sedepresi itu, Nay? Sampai kamu ngomong ngelantur seperti itu. Kamu tahu nggak? Siapa Irfan Yusri itu? Kalau dia sampai tahu, kamu akan dicincang dan dibuang ke laut untuk makanan ikan. Kamu yang bakal jadi makanan ikan. Kamu masih berani ngomong sembarangan ya? Buat kalian semua, siapapun yang bisa buat dia mengaku, aku akan kasih semua uang yang ada di lantai ini. Wah, at least uang itu jumlahnya 10 juta. Kamu minum ini. Lepasin. Kalau dilihat-lihat, mantan kamu not bad lah bro. Kalau ngelanggar hukum dikit, bisa lah kita jual. Memangnya ada yang mau bayar wanita ini? Mami! Kamu ngapain di sini? Aku mau jemput Mami aku. Mami kamu nggak ada di sini. Sebentar, lihat orang yang ada di belakang dia deh. Itu kan seragam pelayan yang di VIP atas. Dia pasti bukan anak orang biasa.
Adik kecil, siapa orang tua kamu? Yang punya hotel ini, Irfan Yusri. Apa? Kamu anaknya Irfan Yusri? Orang terkaya di kota ini? Iya, aku kesini mau jemput mami aku. Mamiku di mana ya? Evan, Mami! Mami! sayang, kamu kenapa kesini nak? Bu, Tuan Irfan meminta kami untuk menemani Mas Evan menemui Anda. Terima kasih banyak ya. Jadi, Naya ada istri dari Irfan Yusri. Mami dibully sama siapa? Gak ada dong sayang. Udah Evan gak usah khawatir ya. Mami gak dibully sama siapa-siapa. Siapa yang udah berani ngebully mami aku? Ngaku kalian! Om nggak ikut-ikutan kok. Om ini yang udah ngebully mama kamu. Iya, kita nggak ngakuin apa-apa kok. Jadi om yang udah ngebully mami aku? Ih! Aduh! Sayang, kamu gak apa? Danu, apa-apaan kamu? Naya, sebenarnya kamu pura-pura jadi siapa? Anak ini dan orang-orang tadi. Pasti mereka cuma aktor. Yang kamu sewa kan? Aktor? Iya, biar aku dan semua orang tahu. Kalau kamu istri orang terkaya. Parah banget kamu, Nay. Pakai nyewa aktor segala. Sayang, tapi kalau dia beneran anaknya Pak Irfan gimana? Nggak mungkin sayang. Aku tahu benar wanita ini siapa. Oh om jahat. Papi aku nggak bakal lepasin om. Kamu ketemu di mana? Anak seperti ini. Ini anak aku. Kamu pernah bilang, kalau kamu cuma mau punya anak dari aku. Kamu aja nikah. Kenapa aku nggak boleh nikah dan punya anak? Aku tahu. Kamu mau sengaja kan? Buat aku marah sama kamu. Dan kamu ingin buktikan. Kalau kamu sekarang kehidupannya jauh lebih baik dari aku. Iya. Nay, seharusnya kamu bisa mengarang cerita lebih pantas dari ini. Laki-laki mana yang mau menikah cewek lusuh seperti kamu? Hanya laki-laki buta yang mau menikah dengan kamu. Aku juga heran. Kenapa istri dari laki-laki paling kaya bisa pakai pakaian yang lusuh kayak gitu? Aku juga nggak nyangka. Bisa-bisanya dia bayar orang buat ikutan bohong. Sayang. Tapi papiku selalu bilang kalau mamiku itu wanita terbaik di dunia. Nggak peduli dia mau terlihat kayak apapun. Tapi papi tetap cinta sama mami. Sayang, kamu jangan peduli mereka ya. Evan harus ingat. Evan kalau besar nanti, Evan jangan kayak mereka-mereka semua. Walaupun mereka kelihatannya anggun dan berwibawa, tapi mereka tetap gak bisa nyembunyiin kemiskinan di hati mereka. Maksud kamu apa? Oh, gak ada maksud apa-apa sih. Aku cuma ngomong aja. Kalau seseorang itu gak bisa dinilai dari uang dan penampilannya. Sayang, Evan gak bakal ketemu sama mereka lagi. Yuk, sekarang kita pergi. Berhenti. Mau pergi kemana kalian? Danu, apa-apaan kamu? Kalau kamu nggak selesaikan ini sekarang, jangan harap kamu bisa pergi dari sini. Danu, gak ada hal yang harus aku selesain sama kamu. Minggir kalian. Lepasin! Sini, Evan. Nggak ada. Baru 7 tahun kita pisah. Dan sekarang kamu muncul dengan anak umur 5 tahun ini. Aku nggak percaya, Nay. Setelah kita putus, kamu langsung nikah. Kamu mau bohongin aku? Buat apa aku bohongin kamu? Dia ini anak aku. Aku udah nikah dan aku punya kehidupan yang bahagia. Jadi kamu stop ganggu hidup aku. Aku tahu, Nay. Ini hukuman buat aku. Tapi jangan pikir, kamu bisa bohongin aku dengan anak yang gak jelas ini. Dan anak ini bukan siapa-siapa. Dan kamu belum menikah. Kamu gila ya, Danu? Buat apa aku nyewa orang buat bohongin kamu? Emang kamu siapa? Danu, buat aku, kamu tuh cuman kayak virus.
Mami, kenapa Om itu aneh banget? Dia bilang aku bukan anak Mami. Enggak kok sayang, kamu gak usah denger omongan orang ya. Ya udah, ayo kita ketemu Papi aja. Yaudah, kalau gitu kita ketemu papi kamu sekarang. Yuk. Naya, mau sampai kapan kamu bohong? Karena kamu gak mau ngaku. Jangan salahkan kalau aku kasar sama kamu. Bawa anak itu ke kamar yang aku sewa. Halo, Ma. Aduh Lulan, ini gimana? Penyakit Papa semakin serius. Kata dokter, Papa harus segera dioperasi secepatnya. Tapi katanya harus dilakukan sama dokter Andriani. Dokter spesialis terkenal di rumah sakit Yusri. Mama tenang aja ya. Aku sama Danu bakal urus semuanya. Sekarang aku lagi ada di reuni sekolah, Ma. Setelah itu aku bakal langsung ke Yusri Hospital buat nemuin dokter spesialis itu. Baik sayang, Mama sama Papa tunggu kabar kamu ya. Iya, Ma. Kamu gak usah khawatir, Nay. Aku gak bakal nyakitin dia. Aku cuma suruh dia tunggu di kamar. Dan dia akan baik-baik aja. Aku saranin kamu lepasin anakku sekarang juga. Berhenti sekarang sebelum terlambat. Evan itu beneran anak Irfan Yusri. Kalau sampai Evan kenapa-napa, Irfan pasti gak bakalan ngemaafin kamu. Kamu tahu kan reputasi Irfan di kota ini? Iya, aku dengar. Ada orang yang pernah membuli anaknya. Dan setelah itu, anak dan keluarganya menghilang. Jadi kamu masih berani macam-macam sama aku dan anakku? Naya, seharusnya aktingmu harus jauh lebih baik dari ini. Agar aku bisa yakin. Dan kamu bisa gak sih ngedengerin orang lain? Sekarang kamu masih punya waktu sebelum Irfan datang ke sini dan kamu pasti bakalan nyesel. Kamu bilang, kamu istrinya Irfan Yusri kan? Manajer hotel ini akan kirim foto asli istrinya Irfan Yusri dalam waktu kurang lebih dari 3 menit. Dan kalau kamu ketahuan bohong, aku nggak akan biarin kamu bisa angkat kepala di depan semua orang. Kenapa mereka belum balik juga ya? Kok lama banget sih? Permisi Tuan, ini tanda terima kue yang sudah ditandatangani. Loh, ini kenapa bukan istri saya yang tanda tangan? Tadi dia bilang kalau dia istri Tuan Irfan. Apa? Bukain, Mami. Hei Pecil, kalau kamu diam, aku akan membawa kamu ke mama kamu. Hei, kamu gak apa-apa? Sebenarnya apa sih masalah kamu? Kenapa kamu masih memperlakukan aku kayak gini? Karena kamu ngancurin hidup aku.
Kenapa kamu pinjam uang 1 miliar atas nama aku? Nay, saham di PT Tirta Jaya pasti akan naik tinggi. Aku harus beli saham di sana, Nay. Aku pasti sukses. Apa kamu yakin semua itu bakal berhasil? Dan aku cuma mau hidup bahagia dan punya anak sama kamu. Nay, please, percaya sama aku. Kalau kamu biarin aku pinjam uang itu, aku yakin kita bakal hidup bahagia, Nay. Apain aja lihat kamu itu. Aku gak bakalan izinin kamu pinjam uang itu. Kalau saja kamu pinjemin aku uang waktu itu, hidupku nggak akan hancur. Hidupku nggak akan hancur. Hidupku nggak akan hancur. Dasar pecundang. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Balikin anakku sekarang. Danu, gawat. Anak itu sesak nafas. Evan kenapa? Evan kenapa? Anakku kenapa? Please kasih tau aku dia kenapa? Dia kesusahan untuk bernafas. Di mana Evan? Di kamar 210. Mau kemana kamu? Danu, please biar aku pergi, anak aku asma. Kamu pikir aku percaya sama kamu? Ternyata bukan hanya kamu saja yang jago acting. Anak kamu juga. Dan kalau sampai anak aku kenapa-napa, aku bakal bunuh kamu pakai tangan aku sendiri. Lepasin! Jadi, anak itu bener anak kamu? Aku udah berkali-kali bilang kalau dia itu anak aku. Please, Dan, aku pergi. Naya, kamu bilang kamu cinta sama aku. Dan kamu punya anak sama aku. Tapi kenapa kamu ingin punya anak sama orang lain? Dasar pengkhianat kamu, Naya! Danu! Kamu lihat dia. Wulan itu sekarang istri kamu. Bukannya dia, cewek yang kamu cintai dan kamu inginkan. Naya, tapi dulu kita pernah menikah. Dan dulu kita suami istri. Iya, dulu kita pernah menikah dan menjadi suami istri. Tapi kamu yang ngelepasin aku. Aku udah gak mau berurusan sama kamu lagi. Aku mau lihat anak aku. Danu, kamu mau apa lagi? Please biarin aku pergi. Apa kamu gak pernah ngedengerin orang lain? Apa kamu suka ikut campur urusan orang lain? Aku gak percaya kamu punya anak dari orang lain. Di kehidupan sebelumnya, Nay. Kamu udah nyerin karir dan hidup kamu buat aku. Kamu tuh cinta sama aku, Nay. Jadi aku gak percaya kalau kamu punya anak dari orang lain. Danu, apa maksudnya? Apa maksudmu kehidupan sebelumnya? Danu, kayaknya kamu kebanyakan minum deh. Omonganmu ngelantur. Please Danu, lepasin. Suamiku orangnya protektif banget. Siapapun dari kalian yang bisa bawa anak aku ke sini, aku bakal kasih kalian uang berapapun yang kalian minta. Jangan dengarkan wanita ini. Aku bakal bayarkan lebih besar. Kamu mau nyamperin anak kamu kan? Aku akan kasih kesempatan ke kamu. Tapi kamu harus berlutut dan memohon kepadaku. Dan setelah itu, aku akan lepasin kamu. Kamu bilang apa? Aku bakal percaya kalau dia anak kamu. Kamu berlutut dan memohon kepadaku. Oke. Aku akan berlutut sekarang. Apa? Kamu beneran udah nikah? Kamu beneran udah nikah di kehidupan sekarang? Sekarang aku udah boleh pergi kan? Naya, kamu adalah orang dengan harga diri yang paling mahal pernah aku kenal. Kalau kamu sampai berlutut seperti ini,
Berarti dia beneran anak kamu. Evan, Panggil semua security di hotel dan suruh mereka ke ballroom sekarang. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres sama istri saya. Danu, jelasin apa maksud omongan kamu tadi. Kita bahas itu nanti. Udah 7 tahun, Dan. Apa kamu masih cinta sama Naya? Atau jangan-jangan selama ini kamu masih diam-diam berhubungan sama dia di belakang aku? Aku nggak nyangka kamu ngerayu suamiku di belakangku. Kamu nggak boleh pergi. Kamu harus jelasin semuanya ke aku sekarang. apalagi yang harus aku jelasin? Aku punya suami, aku punya anak, aku punya keluarga sendiri. Aku tanya sekali lagi, siapa suami kamu sebenarnya? Irfan Yusri. Naya, Pak Bowo baru saja minta foto istri Pak Irfan ke aku. Kamu yakin? Masih mau bohong sama aku? Danu, kamu kenapa? Siapa yang ada di foto itu? Enggak mungkin kamu itu istrinya Pak Irfan. Danu, kamu pernah pacaran sama dia, harusnya kamu tahu siapa suaminya. Jadi, Naya benar-benar istri dari orang paling kaya di kota ini. Dan kita semua tadi udah ngebully dia. Kita udah nyakitin istrinya. Kalau sampai dia beneran istri orang paling kaya di kota ini, berarti kue yang tadi itu. Kalau sampai Pak Irfan tahu, Danu, kita harus apa? Aku udah ngingetin kalian semua. Berulang kali aku ngingetin. Tapi kalian lebih milih untuk menghancurkan diri kalian sendiri.
Sayang kamu kenapa? Siapa yang udah lakuin ini ke kamu? Sayang, Evan sayang. Evan, selamatin Evan dulu. Evan sayang. Naya! Mami! Sayang. Untung aja kamu baik-baik aja kan, Nak? Evan baik-baik aja kok, Mi. Mami yang lagi sedih. Enggak kok. Sayang, kamu sekarang mengalami hipoglikemia. Aku tahu, kamu cinta banget sama pekerjaan kamu sebagai dokter. Tapi please, aku mohon, kamu harus tetap jaga kesehatan kamu ya. Kamu harus dengar apa kata suami kamu, oke? Gimana sama mereka? Maksud kamu, teman-teman sekolah kamu? Gak ada satupun dari kalian yang saya biarkan lolos dari tempat ini. Mereka semua masih di bar room. Gak ada satupun orang yang aku biarin pergi dari sana. Aku mau ketemu sama mereka semua. Nggak ada satu orang pun di kota ini yang berani nyinggung Irfan Yusri. Ini semua salah kamu, Wulan. Kenapa kalian nyalain aku? Gimana mungkin aku bisa tahu kalau dia ini beneran istri orang terkaya? Kalau aku tahu bakal kayak gini, aku nggak akan datang ke reuni ini. Kita bakal mati di sini. Tamat di mayatku. Ini semua gara-gara kamu. Bukannya dulu kamu pernah punya hubungan sama Naya? Gimana bisa kamu nggak tahu kalau dia nikah sama orang yang berpengaruh kayak Irfan Yusri? Naya, selamat ulang tahun ya. Ayo make a wish. Aku mau menikah dan punya anak sama Danu. Aku mau rumah tangga kita harmonis dan bahagia selalu. Amin. Naya, kenapa make a wish diomongin sih? Kalau yang denger gimana? Ya emang kenapa? Karena aku cuma cinta sama kamu. Makanya aku mau nikah dan punya anaknya cuma sama kamu. Dia cinta sama aku. Dan dia cuma mau punya anak sama aku. Dan kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Nay please, biarin kita pergi, Nay. Kamu nggak harus balas dendam sama kita. Mereka yang harus kamu balas, Nay. Please. Iya, Nay. Biarin kita pergi, oke? Nay, kita kan teman lama, Nay. Ya kan? Kalian semua nggak usah khawatir. Siapapun yang terlibat pembulian terhadap istri saya akan saya perlakukan sama. Satu persatu. Di tanda terima ini tertera seseorang yang bernama Wulan.
Siapa di antara kalian semua yang bernama Wulan? Dia bahkan mengoleskan krim kue ke wajah istri Bapak. Kamu. Apa di sini ada yang mau bantu saya untuk melakukan hal yang sama? Saya mau. Saya mau. Kalau begitu, apa yang dilakukan kepada istri saya, kalian lakukan juga ke dia. Jangan. Jangan. Danu, tolongin aku, Dan. Lepasin. Anda, Pak Danu, seharusnya saya berterima kasih sama Anda. Kalau Anda tidak meninggalkan Naya, saya tidak mungkin bisa menikahi wanita seluar biasa seperti dia. Maaf Pak, saya benar-benar tidak tahu kalau Naya itu istri Anda. Tidak tahu. Tidak mungkin istri saya menyembunyikan identitas suaminya. Jadi, Anda tidak tahu atau tidak percaya? Saya... Maaf Pak Irfan. Lepasin saya Pak. Naya. Maaf Nay. Minta suami kamu untuk lepasin saya Nay. Bantuin aku Nay. Danu. Nay, biar gimana pun Danu juga pernah jadi mantan pacar kamu. Aku dan kamu juga pernah berteman baik. Jangan mentang-mentang kamu sekarang menjadi istri dari Irfan Yusri, kamu bisa membuli kami seperti ini. Membuli orang berdasarkan status. Bukannya itu tadi yang kalian lakuin ke aku ya? Maafin aku Nay. Aku salah. Maafin kamu? Oke, aku bakal maafin kamu. Asal kamu berlutut dan bersujud di bawah kaki aku sampai aku puas. Bersujud? Apakah kamu harus melakukan aku seperti ini, Nay? Istri saya suruh Anda untuk bersujud. Apa yang kamu tunggu? Tunggu. Kamu juga. Nay, kamu jangan keterlaluan. Anda tidak mau melakukan itu. Cukup. Dan untuk kalian, Nay, maafin kami, Nay. Kita ngaku salah. Please, maafin kita, Nay. saya kasih waktu untuk kalian berkemas. Mulai besok, saya nggak mau melihat kalian ada di kota ini lagi. Sayang, aku udah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Tunggu. Tunggu. Ada apa lagi? Sejak kapan kau berhenti mencintaiku, Nay? 7 tahun yang lalu. Sejak saat itu, aku udah gak pernah cinta lagi sama kamu. Semua penghinaan kamu hari ini cuman membuktikan
kamu datang juga, Lan. Loh, dari kalian kenapa? Gimana keadaan Papa, Ma? Kenapa Papa bisa tiba-tiba kritis? Mama juga nggak tahu, Lan. Kata dokter, dia harus segera dijadwalkan operasi. Padahal rumah sakit Yusri full. Dan dokter spesialis itu nggak bisa melakukan operasi. Padahal cuma dia dokter yang ahli dalam menangani ini. Selain dia, nggak ada yang bisa menjamin operasi ini berhasil, Lan. Aduh, gimana ini? Ma, aku akan tangani ini semua. Aku akan cari tahu kapan dokter spesialis itu akan datang ke rumah sakit. Tolong ya. Gimana? Ma, sayang, aku sudah dapat informasinya. Dokter Andriani, dokter spesialis itu, punya jadwal besok. Aku akan segera menemuinya. Aku nggak peduli. Berapapun biayanya, aku akan tanggung semua. Aku akan minta dokter itu untuk melakukan operasi papa kamu ya. Makasih ya sayang. Mama jangan khawatir lagi ya. Kamu duluan aja ya. Aku cari tempat parkir. Wah, mobilnya mewah banget. Makasih ya sayang udah anterin aku. Iya sayang, sama-sama. Tapi emangnya kamu bisa nyetir sendiri dengan keadaan tangan kamu masih kayak mumi gini? Ingat ya pesan aku. Kamu jangan cuman fokus untuk jaga kesehatan orang lain aja. Ya boleh sih, tapi kamu juga harus pentingin diri kamu sendiri ya. Kamu harus jaga kesehatan diri kamu sendiri. Iya sayang, kamu tenang aja. Lagian hari ini aku cuman ambil jadwal praktek. Tangan aku kan juga masih sakit. Jadi hari ini aku cuman ambil jadwal praktek, nggak operasi. Tenang aja, oke? Ya oke. Iya. Pokoknya kalau kamu capek harus istirahat. Lagian kan aku juga masih butuh tangan kamu buat ngurus aku di rumah. Ih, kamu apaan sih? Sakit kamu, ih. Pagi itu aku juga berangkat kerja ya sayang. Baik-baik ya kamu. Bye. Hati-hati. Dadah. Bye. Naya. Kenapa? Kamu masih berani ya ngomong sama aku? Ya, harus aku akui. Kamu emang beruntung dapet suami kayak Irfan. Iya, jauh lebih baik daripada suamimu itu. Aku akui kamu emang hebat, Nay. Kamu cuma suster rendahan, tapi diam-diam punya bakat buat ngerayu orang sekaya Irfan Yusri. Kamu mau ngapain? Kenapa? Kamu takut? Bu Naya. Buat apa kamu panggil dia Bu Naya? Suaminya nggak ada di sini kok. Biar aku ingetin kamu ya, Danu. Waktu kita masih sekolah dulu, dia ini cuma anjing peliharaan kamu. Tapi waktu aku keluar negeri, anjing ini berani mencuri kamu dari aku. Cukup, Lan. Kenapa? Ada yang salah dari omongan saya, Nyonya Naya Yusri. Wulan, kamu yang sengaja putusin Danu.
karena kamu mau pergi ke luar negeri. Dan aku pacaran sama Danu setahun setelah kamu pergi. Tapi saat kamu balik dan tahu Danu punya pacar, kamu nyesel dan mau Danu jadi milik kamu lagi. Kamu ngelakuin apapun buat merebut dia. Kamu tahu? Danu, kenapa kamu diem aja? Kamu takut sama dia? Bulan, ingat, tujuan kita kesini hanya untuk bertemu dengan dokter spesialis itu. Jadi jangan buang-buang waktu. Maaf Bu Naya. Ngapain kamu ikutin aku? Ini rumah sakit, bukan rumah kamu. Aku datang ke sini untuk kerja. Oh, aku kira istrinya Irfan Yusri itu punya jabatan penting di sini. Ternyata cuma suster rendahan. Udah, cukup Lan. Maaf Bu Naya, maaf. Maaf Ibu, mau kemana? Siang, Sus. Saya mau ketemu dengan dokter spesialis saraf yang namanya Dokter Andriani. Tolong Ibu antri dulu di belakang karena semuanya juga ingin bertemu dengan Dokter Andriani. Kenapa dia bisa langsung lewat, Sus? Kalau Anda bekerja di sini, Anda bisa langsung masuk, Bu. Iya juga ya. Dia kan juga suster di sini. Antrian selanjutnya. Antrian nomor 32. Masuk. Kamu? Ngapain kamu di sini? Saya seorang dokter di sini. Bagaimana bisa? Apa kamu juga lupa? Kalau bukan karena kamu, aku udah jadi dokter. Aku nggak peduli. Sekarang aku mau ketemu dengan Dokter Andriani. Anda sudah ketemu dengan orangnya. Gak usah bercanda deh, Nay. Bagaimana mungkin kamu itu dokter? Kamu itu cuma seorang suster rendahan. Papaku harus segera dioperasi. Kalau kamu benci sama aku, kamu bisa cari cara lain buat membalas semua itu. Tapi jangan pernah main-main soal nyawa papaku. Kamu ngomong apa? Saya kurang paham. Aku mau Dokter Andriani! Mana Dokter Andriani? Panggil Dokter Andriani sekarang! Halo Sus, panggilkan security. Ada orang yang berbuat onar di ruangan saya. Aku tahu apa maksud kamu. Kamu belum bisa maafin aku soal kejadian di reuni waktu itu kan? Tapi bukannya aku udah minta maaf kamu. Kamu mau apa lagi? Oh, aku tahu. Kamu diminta Dokter Andriani untuk menangani kasus papaku. Tapi kamu sengaja nggak melaporkannya ke Dokter Andriani. Iya kan? Dasar brengsek! Bulan, tenang dulu. Bu Naya, saya mohon, cuma Anda yang bisa kami harapkan untuk kesembuhan papanya Wulan. Bawa mereka keluar. Tunggu! Kasih tahu aku di mana Dokter Andriani sekarang! Ibu menanyakan Dokter Andriani. Iya. Di mana dia? Panggil dia ke sini. Satu-satunya orang dengan nama Andriani di rumah sakit ini adalah orang yang ada di hadapan Anda. Dokter spesialis bedah saraf yang paling terkenal di rumah sakit Yusri. Apa? Jadi kamu beneran Dokter Andriani? Bukan suster? Malah mengira kalau aku ini suster. Dokter Naya, operasi papanya Wulan harus segera dilakukan, Dok. Kedatangan kami ke sini meminta Anda untuk segera melakukan operasi itu. Berapapun biayanya, saya akan bayar.
Asalkan dokter mau melakukan operasi itu. Pertama, saya ini seorang dokter. Tugas saya adalah membantu pasien-pasien saya membutuhkan. Dan saya nggak pernah meminta bayaran lebih dari pasien saya. Kedua, saya nggak bisa melakukan operasi itu. Kenapa? Apa karena dia papaku? Kenapa kamu setega itu? Karena ini. Kenapa tanganmu bisa tiba-tiba terluka saat papaku membutuhkan operasi? Ini pasti cuma akal-akalan kamu aja kan? Apa kamu lupa, Wulan? Ini semua karena kamu. Naya, aku mohon selamatin papaku. Cuma kamu yang bisa. Aku akan minta maaf ke kamu. Kalau perlu aku akan bersujud lagi. Luka di tanganmu tidak terlalu berat. Jadi harusnya kamu masih bisa menjalankan operasi itu. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau, asal kamu menyelamatkan papaku. Wulan, operasi ini resiko gagalnya cukup tinggi. Dan tangan saya saat ini nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi saya nggak bisa menjamin keberhasilan operasi papa Anda. Jadi kamu beneran pengen papaku mati? Wulan, jangan buat seolah-olah di sini aku yang kejam. Kamu harus ingat, kalau ini semua terjadi karena ulah kamu. Ternyata kamu seorang pembunuh. Kamu tolak operasi demi balas dendam buat aku kan? Dokter macam apa kamu? Wulan. Wulan. Brengsek kamu, Naya! Wulan, kamu tenang dulu. Kenapa kamu belain dia? Dia sengaja mau bikin papaku mati, Danu. Kenapa kamu belain dia? Dia juga terluka karena kita, Wulan. Dokter, Papa Wulan juga manusia. Apa dokter tahu? Ada dokter lain yang bisa melakukan operasi ini. Coba saya lihat rekam medisnya. Berdasarkan rekam medis ini, sel kanker yang menyerang syaraf papa kamu sudah menyebar. Jadi, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya nggak merekomendasikan untuk dioperasi. Tapi lebih baik beliau melakukan lebih banyak terapi. Bawa pasiennya ke saya. Kemungkinan kita bisa menunda penyebaran sel kanker selama 2 tahun. Kamu jangan main-main ya. Cuma 2 tahun. Katanya kamu hebat. Atau kamu emang pengen papaku mati? Pasti kamu seneng kan kalau papaku mati? Wulan, saya ini seorang dokter. Jangan bicara soal profesional kerja di depan saya. Kalau kamu nggak mau dengar saran dari seorang dokter, ya itu terserah kamu. Sekarang, udah nggak ada lagi yang mau saya jelaskan ke kalian. Kalian bisa pergi sekarang. Tapi dok, Kamu nggak perlu mohon-mohon lagi ke dia. Aku udah buat keputusan untuk operasi papa. Kalau kamu nggak bisa lakuin, aku sendiri yang akan selamatin papaku. semua urusan papa kamu sudah beres. Jadi mulai sekarang, kamu nggak usah khawatir lagi. Ini semua karena Naya. Papa
nggak akan mati kalau dia mau mengoperasinya waktu itu. Wulan, tapi kan dia sudah bilang dia nggak bisa melakukan operasi itu. Dan dia juga sudah menyarankan papa kamu untuk dilakukan terapi. Tapi apa? Kamu nggak pernah mau ikutin dia. Naya. Apa cuma Naya yang ada di hati kamu selama ini? Kita udah menikah selama 7 tahun dan kamu masih belum bisa lupain dia. Aku ini istri kamu sekarang dan dia udah jadi istri orang lain. Apa menurutmu kamu lebih baik dari Irfan Yusri? Cukup katamu. Aku ini perempuan Dan. Jadi aku tahu betul kalau kamu masih belum bisa lupain dia. Kamu bilang aku ini istri kamu. Tapi masih ada wanita lain di hati kamu. Kamu pikir kamu layak buat aku? Cukup Wulan. Kalau kamu udah nggak mau jadi istri aku, kita cerai aja. Apa kamu bilang kamu mau ceraiin aku? Ya, aku menyesal menikah dengan kamu. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan Naya? Apa maksud kamu? Kamu tuh Lia. Aku menyesal menikah dengan kamu. Dan aku sekarang sadar kalau Naya lah yang paling tepat untuk aku. Dia sangat mencintai aku. Dan dia selalu baik sama aku. Kalau saja Naya tidak mengorbankan karirnya dan cita-citanya untuk aku yakin dia sudah menjadi dokter terkenal. Sebenarnya kamu tuh ngomong apa sih? Aku mau bercerai sama kamu. Dan aku sudah cukup sama kamu. Sebentar. Jadi ini yang kamu mau? Kamu pikir setelah kamu bercerai sama aku, Naya bakalan mau nerima kamu lagi? Iya. Ingat Dan, kamu itu bukan Irfan Yusri! Iya, aku tahu itu. Aku juga nggak bisa merubah apa-apa sekarang. Setelah aku pikir-pikir, kamu jauh lebih buruk daripada Naya. Dan aku sekarang nggak mau hidup lagi sama kamu. Danu! Naya, kamu udah hancurin hidup aku. Sekarang, kamu harus mati di tanganku. Naya, Mau ngapain kamu kesini? aku mau ngobrol sama kamu. Mau ngomongin apa lagi, Danu? Apa aku udah nggak ada kesempatan lagi nih buat kamu? Kesempatan? Kesempatan apa, Danu? Aku nggak punya banyak waktu. Nay, di kehidupan sebelumnya, kita pernah saling jatuh cinta. Kamu nggak lupa itu kan? Jujur, Nay, di kehidupan sekarang, aku tidak terlalu bahagia. Dan waktu itu, aku lebih memilih untuk mati sama kamu. Karena aku berharap kita bisa bertemu di kehidupan lainnya. Dengan versi terbaik kita. Tapi kenyataannya, Nay, kita dipertemukan dalam keadaan yang kurang tepat. Aku minta maaf, Nay, soal kejadian di acara reuni itu. Yang aku hanya ingat, ocehanmu dan omelanmu di kehidupan sebelumnya. Dan akhirnya, aku nggak bisa kontrol emosi aku. Aku tahu, Nay, aku sudah terlambat untuk minta maaf sama kamu. Sebenarnya, apa poin dari pembicaraan kamu, Danu? Iya, di kehidupan sebelumnya aku emang cinta sama kamu. Dan berharap kita akan hidup bersama selamanya. Gak peduli apapun yang kamu lakuin ke aku gak pernah menyerah buat kamu. Aku selalu support kamu. Tapi aku juga benci sama kamu. Sekarang, aku udah gak punya perasaan apapun ke kamu. Karena aku udah menikah dan punya suami. Suami yang sangat mencintai aku dan anakku. Nay, kalau kamu kasih kesempatan aku yang kedua, aku gak bakal nyanyiin kamu lagi, Nay. Gak perlu. Karena kamu gak akan pernah bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu, Dan. Kamu cuma fokus sama diri kamu sendiri. Aku seperti itu, Nay. Karena aku pikir kamu gak pernah support aku dalam karirku. Dan kamu selalu berpikir, aku pasti akan gagal dalam bisnis. Aku setuju, Nay.
Makanya, sekarang aku belajar untuk kontrol emosi aku. Aku cuma pengen buktikan sama kamu betapa suksesnya aku sekarang. Aku nggak support karir kamu. Danu, apa kamu lupa? Kalau aku merelakan karir dokter aku demi kamu, biar aku bisa jadi istri yang sportif buat kamu. Danu, semuanya udah jadi masa lalu. Sekarang, Tuhan udah kasih kita kesempatan kedua untuk memulai kembali. Jadi hargai baik-baik kesempatan ini. Aku udah gak perlu lagi ketemu sama kamu. Naya, tolong bantu aku. Papaku meninggal dan keluargaku bangkrut. Danu juga mau menceraikan aku. Tolong bantu aku. Bantu aku bujuk Danu agar dia membatalkan perceraian kami. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Nay. Kamu ngapain sih, Wulan? Ayo berdiri. Gak enak lihat orang. Aku gak akan mau berdiri sebelum kamu mau janji sama aku. Papaku udah gak ada. Aku gak bisa hidup tanpa Danu. Aku mohon, bantu aku kali ini aja, Nay. Wulan, tentang kamu dan Danu, itu gak ada hubungannya apa-apa sama aku. Aku tahu kamu benci sama aku. Tapi kamu gak perlu bunuh mereka satu persatu kayak gini, Nay. Udah gak punya apa-apa. Dan sekarang kamu mau merusak rumah tangga aku. Wulan, apa kamu gak sadar? Semua ini bisa terjadi karena ulah kamu sendiri. Aku harus pergi kerja. Maaf Wulan, aku gak bisa bantu kamu apa-apa. Jangan pergi. Setelah kamu menghancurkan hidupku, jangan pernah berpikir lagi untuk hidup! Setelah kamu menghancurkan hidupku, jangan pernah berpikir lagi untuk hidup! Irfan! Kamu gak apa? Wulan, apa-apaan kamu? Security! Bawa dia ke kantor polisi. Kenapa? Kenapa kamu lakuin semua ini? Aku benci banget sama kamu, Naya. Aku benci kamu. Kamu udah ngancurin hidup aku. Aku benci kamu seumur hidup. Sakit ya? Sama sekali enggak. Aku hampir kehilangan kamu hari ini. Kedepannya, aku bakal lebih protektif lagi ke kamu. Aku nggak mau ada satu orang pun yang nyakitin kamu. Makasih ya sayang. Ketemu kamu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Kamu udah nyelamatin hidup aku. Karena kamu pantas bahagia, Naya. Ini saya resepkan obat baru untuk 1 bulan ke depan ya Ibu. Dosis obatnya turun. Jadi saya harap di pertemuan berikutnya jumlah obatnya ikut berkurang ya. Iya. Terima kasih ya dok. Sama-sama.
Sayang, ngapain kamu kesini? Kamu udah dengar beritanya Danu? Sahamnya di perusahaannya anjlok. Dan mungkin sebentar lagi perusahaannya bakal bangkrut. Setelah dia kehilangan semua informasi yang dia tahu di masa lalu, dia gagal. Halo, ini aku Danu. Aku ingin ketemu. Apa bisa? Kan aku udah bilang sama kamu, aku gak mau berurusan sama kamu lagi. Aku mengidap kanker paru-paru. Kamu mau kan? Jenguk aku sekali aja. Oke, aku kesana. Naya, akhirnya kamu datang juga. Kalian ngobrol dulu aja ya. Tante keluar dulu. Aku tahu, Nay. Kamu gak bakal ninggalin aku kan? Dan aku yakin, di hati kamu, pasti masih ada aku. Danu, kita udah lama selesai. Kita punya kehidupan masing-masing sekarang. Jadi kamu harus bisa terima itu. Iya, Nay. Aku paham. Aku sudah salah nilai kamu. Dan ini semua salahku. Kamu sudah baik sama aku di kehidupan sebelumnya. Tapi apa yang aku lakuin sama kamu? Aku selalu nyakitin kamu, Nay. Dan sekarang, aku tahu apa yang harus aku lakuin. Kamu mau kan, Nay? Maafin aku. Aku berharap di sisa umurku sekarang, kita bisa sama-sama lagi. Danu, kamu sakit. Tapi luka kamu bukan cuma soal fisik. Kamu belum sembuh dari masa lalu kamu, Danu. Sekarang aku udah punya kehidupan sendiri. Aku punya suami dan anak. Aku punya orang-orang yang sayang sama aku. Aku datang ke sini untuk ngucapin selamat tinggal yang terakhir kalinya buat kamu. Aku nggak percaya, Nay. Aku nggak percaya, Nay. Hubungan kita nggak sebentar. Nggak mungkin kamu bisa ngelupain aku secepat itu. Kamu cuma lagi marah, Nay. Makanya kamu ngomong seperti itu kan. Dan sekarang, aku udah sadar kalau aku itu salah. Kamu masih ingat kan, Nay? Kalau kamu mau punya anak sama aku. Kalau kita balik seperti dulu lagi. Kita bisa wujudin itu sama-sama, Nay. Dan kalau kamu mau bawa Evan, aku nggak masalah. Kita bisa tinggal bareng, Nay. Danu, hidup sama kamu itu adalah satu-satunya hal yang paling aku sesalin. Tapi kamu tahu apa? Apa hal baik, hal yang paling beruntung buat aku? Aku gak punya anak dari kamu. Ternyata itu satu-satunya hal baik yang Tuhan kasih ke aku saat aku masih sama kamu, Danu. Aku nyesel, Nay. Aku nggak mau pisah dari kamu. Maafin aku, Nay. Aku nyesel. Aku nggak pernah menghargai kamu. Maafin aku, Nay. Danu, kenapa kamu nggak pernah mau terima kalau aku udah ngecinta lagi sama kamu? Aku juga udah nggak mau punya anak sama kamu. Aku harap
Kamu berhenti hidup di masa lalu. Karena kita udah gak bisa kembali ke masa itu lagi. Naya, apa benar-benar aku tidak punya kesempatan lagi, Nay? Kesempatan? Aku udah berkali-kali kasih kamu kesempatan, Danu. Tapi apa? Kamu gak akan pernah berubah. Karena kamu gak akan pernah puas dengan apa yang kamu punya. Aku rela mati sekali lagi untuk mengejar kesempatan itu, Nay. Bunuh aku, Nay. Bunuh! Maafin aku, Nay. Aku selama ini cuma minder, Nay. Aku hanya mengejar ketenaran dan kekayaan. Tapi apa yang kudapatkan? Aku hanya mendapat kegagalan. Dan akhirnya, aku gak bisa terima semua itu. Dan selalu menyalahkan kamu. Sampai akhirnya, Nay, aku kehilangan semuanya. Mungkin ini cara Tuhan untuk menghukumku, Nay. Kamu nungguin aku? Mami. Evan. Papi takut Mami diculik sama Om jahat itu. Semua udah selesai kan? Udah kok sayang. Tapi Ada apa, Nay? tadi aku dapat tawaran dari Universitas Kedokteran di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan aku di sana. Jadi mungkin kita bakal berpisah untuk waktu yang cukup lama. Sayang, kamu ingat kan janji aku ke kamu waktu kita nikah? Aku nggak akan pernah ngelarang kamu untuk kamu ngelanjutin belajar dan ngelanjutin program studi kamu. Jadi aku bakal support kamu sebisa aku. Aku juga bakal dukung Mami. Aku kan udah gede. Sayang Evan. Kamu nggak usah khawatir soal aku sama Evan ya. Makasih banyak ya sayang. Tapi kamu masih sayang nggak sama Danu? Kok kamu tiba-tiba nanya gitu sih? Ya, aku cuman khawatir kalau kamu masih ada rasa sama dia. Jadi kamu cemburu? Aku cuma sayang sama kamu. Dan sama anak manis satu ini. Aku pergi selama 3 bulan untuk studi singkat ke luar negeri. Selama itu, aku terima banyak sekali telepon dari Danu. Aku sudah memantapkan diri untuk tidak berhubungan dengan dia sama sekali. Ma, cukup Ma. Dia nggak akan pernah lagi angkat teleponku. Bagus. Dia tidak akan menemui aku lagi. Karena keadaanku sekarang sangat memalukan. Dan dia tidak akan mau melihat aku seperti ini. Danu! Dokter! Danu! Danu! Naya, aku sangat menyesalinya.
Kalau kita dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya, aku gak bakal ngelepasin kamu lagi. Selama aku menjalankan studi di luar negeri, aku sering keluar sendiri untuk memotret pemandangan. Sampai suatu hari, aku terima kabar kematian Danu. Semuanya sudah berakhir. Mami! Mami! Tuhan memang sangat baik karena sudah membuatku kembali hidup untuk dikelilingi sama orang-orang yang sangat mencintai aku.